Shalom, selamat malam semuanya. Puji Tuhan, kita kembali bersyukur kepada Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Hari ini Sabtu 20 April 2024, kita bersyukur kita sudah mendekati akhir bulan ini. Saya terus berdoa agar saudara semua yang mendengar renungan malam yang saya buat ini tetap ada dalam perlindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Karena kita tahu kita memiliki Tuhan yang luar biasa yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan renungan malam pada hari ini diambil dari Yeremia pasal 31 ayat yang ke-25 yang berbunyi demikian. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Haleluya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, sekali lagi pada bulan ini ayat-ayat yang saya ambil adalah ayat-ayat yang berhubungan dengan bagaimana kita bisa mempertahankan semangat kita di dalam Tuhan. Hidup itu tidak selalu berjalan mulus seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Kalau kita tidak hati-hati, maka kita akan kendor, kita akan tidak semangat lagi, kita putus asa, dan akhirnya kita bisa stres, depresi, dan yang paling berbahaya, kita mau memutuskan mengakhiri hidup kita. Orang-orang yang seperti itu adalah ciri orang-orang yang tidak punya Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Karena orang yang punya Tuhan Yesus pasti tahu apa yang harus dia lakukan. Dia mengerti bahwa hidup tidak selalu berjalan dengan mulus, pasti ada goncangan dan tantangan di sana sini. Namun hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, sama seperti orang Israel yang diingatkan melalui Nabi Yeremia pada saat itu. Mereka diingatkan bahwa suatu hari kelak Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Mazmur 31 kalau saudara membaca dalam kitab terjemahan baru bahasa Indonesia itu diberi judul Perjanjian Baru. Ini adalah suasana yang akan terjadi pada masa kerajaan 1000 tahun damai, di mana Tuhan akan memulihkan Israel dan Tuhan akan membuat perjanjian yang baru. Dan salah satu karakteristik yang ada dalam kerajaan 1000 tahun nanti adalah dalam ayat ini. Tuhan akan membuat setiap orang selalu segar, tidak akan pernah merasa lelah. Yang merana akan dibuat puas. Namun tentunya ayat ini bukan hanya tunggu penggenapan sampai masa 1000 tahun damai nanti. Saat kita di dunia ini pun ini bisa kita nikmati kalau kita tahu siapa Tuhan yang kita punya. Tuhan yang berjanji orang yang lelah Tuhan akan buat segar. Dan setiap orang yang merana Tuhan akan buat puas. Kesegaran hidup itu hanya dapat diperoleh di dalam Tuhan. Dari ayat ini sekalipun pengenapannya nanti dengan sempurna di masa depan, namun kita bisa juga menyadari inilah hati Tuhan yang Tuhan mau selalu berikan kepada anak-anaknya. Saudara, masalah dalam hidup ini seringkali bisa membuat kita lelah gitu. Sampai seringkali saat kita mau membaringkan tubuh mungkin kita berkata, "Oh Tuhan, capek saya. Sampai kapan ini akan berakhir?" Saudara, tidak salah saudara mengeluh seperti itu. Namun di balik keluhan itu saudara pun harus sadar bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup menyegarkan jiwa kita, menyegarkan semangat kita. Hanya Tuhan yang sanggup membuat orang-orang yang merana menjadi puas karena Ia Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Ada begitu banyak ayat-ayat yang kita bisa baca, bahkan ayat yang sudah saya share beberapa hari sebelumnya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Inilah janji firman Tuhan. Kalau kita tetap percaya, bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan akan selalu menyegarkan kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang fresh terus setiap hari. Karena itu setiap malam seperti ini, sebelum kita tidur kita bisa merefleksikan diri kita sejenak. Kita remind lagi apa yang sudah terjadi hari ini dan hari-hari sebelumnya. Kalau saudara merasa penat dalam hidup ini karena persoalan yang saudara hadapi, pandang Tuhan, lihat Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kesegaran baru kepada kita. Tuhan akan membuat kita puas dalam hidup ini. Satisfaction dalam hidup ini tidak bisa kita peroleh
dari dunia ini, atau dari hal-hal yang lain, entertainment sekalipun, bahkan nonton komedi sekalipun. Kepuasan hidup hanya diperoleh dari Tuhan yang sudah mati, bangkit, naik ke surga bagi kita. Hanya Yesuslah pokok kehidupan kita. Hanya Yesuslah sumber kepuasan di dalam seluruh keberadaan kita. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita semua, meneguhkan, dan terus semakin hari kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar kita semua bisa tidur dalam naungan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita makin hari makin menjadi pribadi yang lebih baik. Dan besok pagi kita boleh bangun dan kekuatan yang baru. Khususnya esok adalah hari Minggu, harinya Tuhan. Di mana kita bisa beribadah dan melayani di dalam gereja lokal kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.